peserta yang ingin bertanya kepada beberapa narasumber kita, kurang lebih ada 5 yang sudah memberikan materinya. Silakan. Ya, Pak Sarmin Kepton ya. Ya. Silakan di-unmute, Pak. Silakan. Saya bicara lagi seminar. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan, siap. silakan yang mau bertanya, Saya, silakan. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Menarik, ini ada sebuah catatan atau referensi baru bagi kami sebagai masyarakat tentang penumpang gelap dalam hajatan demokrasi dan pilkada atau pemilu. Menurut saya mungkin kenapa ada penumpang gelap, barangkali karena ibarat kapal nahkodanya dia lagi mabuk mungkin Pak. Jadi sehingga kemudian ada penyusup-penyusup kodanya ini lagi waras, saya pikir sampai tidak ada kemungkinan kemudian menyusup penumpang-penumpang gelap. Namun menurut saya kenapa dalam kondisi pemilu atau ada sampai ada penumpang atau disebut kemudian politik hitam, karena memang kontestasi kita baik kita belum bisa lepas dari yang disebut namanya sentralisasi partai. Pasangan calon dalam rangka memperoleh rekomendasi partai itu bukan di daerah yang menjadi penentu, tetapi kemudian bagaimana dia harus mengeluarkan budget sampai berkompetisi di di tingkat pimpinan partai pusat untuk mendapatkan rekomendasi partai atau yang biasa saja disebut ke oleh pertanyaan Bang. Pakar politik disebut dengan kandidasi baik. Kemudian dampak daripada penumpang gelap ini di pertanyaan saya bahwa karena memang kepala daerah belum mampu menghadirkan atau menawarkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertama, tidak bisa menghadirkan keadilan ekonomi, ketidakpastian hukum, kemudian lapangan kerja yang sulit, dan seterusnya. Kemudian masyarakat kita masih gagap teknologi, sehingga banyak muncul hoaks yang berdampak terhadap momentum atau hajatan pilkada banyak ditumpangi oleh orang-orang yang disebut dengan penumpang gelap. Pertanyaannya Bang, langsung aja Bang, pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian strategi yang harus kita lakukan sebagai masyarakat umum yang menjadi dampak daripada penumpang gelap ini yang kita harus lakukan. Strategi yang harus kita lakukan sehingga pengaruh daripada penumpang gelap dalam setiap hajatan demokrasi pilkada atau pemilu ini kita bisa antisipasi atau minimalisir. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Nah, ditujukan ke siapa Bang? Sorry. Bang Emrus, kemudian Bang Jerry, saya kira bisa lebih kompeten untuk mencerahkan kita tentang masalah ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Medi. Pak Siapa? Medi dari Serui. Pak Medi. Ya. Oke, silakan Pak Medi pertanyaannya Pak. Ya. Kita semua. Terima kasih host dan moderator yang memberi kesempatan bagi kami untuk berbicara di forum ini. Suara kami cukup jelas ya? Ini sudah jelas, mantap. Jam 6 sore di sini, sudah azan, sudah bunyi. Oke, gini. Sebenarnya kalau kita bertanya sudah cukup jelas ini narasumber ini. 2, 4, 6 ya narasumber, banyak catatan dan saya rasa cukup jelas. Aturan semua, bagaimana ya hati nurani para pemimpin yang akan dipilih. Yang kita tekankan di sini sebenarnya masalah negara ini. Sebab penumpang gelap di sini bukan mereka-mereka itu, tapi yang untuk akan merubah negara secara masif, secara tidak terstruktur dan tidak terlihat begitu mereka masuk pelan-pelan. Dan kita sudah tahu siapa mereka. Kalau penunggang gelap dengan menunggangi, kita sudah tahu kemarin siapa yang menunggangi demo-demo itu. Saya tidak mau sebut nama parpolnya, inisialnya tidak mau sebut, kita sudah tahu siapa yang menunggangi. Tapi penumpang gelap ini yang ya kalau dibilang mereka bayar juga, tapi mereka semua penumpang gelap. Mereka yang akan, saya langsung fokus saja, mereka yang akan merubah ideologi negara ini. Dan mereka lah penumpang gelap itu, tapi mereka masuk seperti ya kucing manis yang putih, yang bersih, yang mereka masuk, bajunya putih juga gitu. Jadi di sini ada pertanyaan dari teman kami tadi, menanggulanginya bagaimana ya? Ini saya usul, kita sebagai pendukung Jokowi yang fanatik ini, kita masuk di semua lini, kita dukung semua
calon pemimpin daerah itu. Karena apapun yang terjadi, siapapun dia, partai apapun dia adalah perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi dia kalau jadi kepala daerah berarti dia perpanjangan tangan kebijakan Pak Jokowi. Selesai. Dan kita masuk ke semua calon itu, jangan satu calon. Nah, kita kelabakan kalau calon yang kita dukung tidak menang. Jadi kita masuk dan kalau terjadi sesuatu, kalau ada penumpang gelap di situ kita bisa tandai mereka. Dan kita bisa berdebat di situ untuk apa yang mereka harus lakukan. Dan di situ juga akhirnya kita bisa pantau orang ini manipolitik dan tidak, kita bisa nilai dan kita tandai. Tujuan Baik, Bang, dari pemimpin daerah ini mereka murni ya, tulus. Tapi ya gitu. Baik, Bang. Sebentar, Bang, ada kami, langsung aja ke pertanyaan, Bang. Ya, itu komentar kami. Kita pendapat mungkin ya, bisa oke. dikomentari oleh para narasumber. Dari Baik. kami, Medi Frans Paulus dari Serui, Papua, ujung timur Indonesia. Oke, ini ditujukan ke siapa? Harapan dari Abang nanti dikomentari sama siapa biar kita bisa jelas. Kalau bisa beberapa narasumber kalau dapat ya 1-2 narasumber atau 3-2 narasumber lah. Berarti Oke, dari kami salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati, Pancasila harga mati, merdeka. Oke. Ya, terima kasih Pak Medi. Selanjutnya ada DPW Kamijo Sumbar. Ada DPW Kamijo Sumbar atau bisa langsung Hadir. ke Ya. Bu Herawati Siombing. Setelah itu siapa kita dulu nih yang ini nih? biar bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Kepada DPW Kamijo Sumbar, monggo pertanyaannya. Baik, Videonya Assalamualaikum. biar kelihatan wajah gantengnya. Videonya mohon diperlihatkan. Ya, Oke, nah gini Assalamualaikum kan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke pertanyaan ya, Shalom. Bang ya. Langsung saja ke pertanyaan, Bang. Ya, Langsung saja ke pertanyaan dan ditujukan ke siapa? yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita di webinar ini bisa nantinya ikut serta dan berperan aktif juga di pilkada yang serentak ini. Contohnya di Sumbar dan di tempat-tempat yang lainnya. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Pak. Oke, makasih. Ditujukan ke siapa? Ditujukan ke Gus Soleh. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Selanjutnya Bu Herawati Siombing. Baik, terima kasih. Ya, saya juga langsung karena ini ditujukan kepada komunikasi politik Pak Emrus Siombing dan kepada Pak Krisman Damanik ya. Atau juga boleh juga dengan yang lain. Masalah tadi ada komunikasi politik, pendidikan politik, bagaimana di dalam masyarakat Indonesia kita yang masih agak lemah. Nah, pertanyaan saya tadi ada harapan, ada kenyataan. Harapan kita adalah bahwa dalam nanti pilkada jangan ada money politik, jangan ada mengkaitkan tentang agama. Agama itu tidak mengkaitkan, tapi pure dengan politik. Nanti kita melihat pemimpin yang mana yang baik. Nah, tetapi kenyataan itu kan sangat jauh. Yang kita lihat kenyataan itu sangat jauh. Nah, pertanyaan saya apa tindakan atau bagaimana sosialisasi kita yang paling kuat supaya masyarakat Indonesia itu benar-benar memang untuk dua hal tadi. Ya, tadi mungkin untuk dua hal tadi, yaitu money politik sama agama tidak dipermainkan dalam bentuk politik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ASN ini. Mungkin untuk ASN itu bagaimana ya Pak? Untuk ASN itu supaya benar-benar juga memang tidak pro kontra dan kemudian di dalam WA ASN itu sendiri malah bisa kadang-kadang kita melihat merusak negara ini gitu. Jadi di dalam pilkada serentak nanti dan kemudian terhadap mungkin undang-undang cipta kerja ini juga ya, ASN itu tidak malah memanas-manaskan dalam situasi yang tidak kita harapkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pasti tentu ada tindakan-tindakan penting ya yang harus dilakukan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Saya sebentar, saya satu aja dikit aja. Siap. Saya boleh saya. Oke, Pak. Halo? Beb, silakan. Yes. Ya, oke, siap. Begini, pertanyaan saya singkat saja.
bagaimana agar para ulama rohaniawan ataupun juga siapa saja dari yang pro kepada kedamaian NKRI ini untuk menggerakkan masyarakat memasang spanduk gitu kan, yang tulisannya itu kan, silahkan bayar kami dengan serangan pajar, tapi kami tidak memilih Anda. Gitu. Mungkin ini salah satu untuk membuat mereka itu kapok. Gitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya para rohaniawan mengumumkan ini ke seluruhnya, sehingga pilkada itu tidak lagi dirampok oleh para perampok yang nunggangi pilkada. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada juga perampok. Boleh Pak, saya tanya. Ya, penanya terakhir ya. Ya, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Oke. Saya Victor Wendy dari Mentawai. Silakan. Dari Mentawai, Sumatera Barat. Ya, jadi pemaparan yang pertama dari Pak Prof. Jadi itu sangat menarik bisa mengenai apa civic pendidikan warga, ya civic apa namanya tadi disinggung oleh Pak J. Kristiadi. Jadi dalam rangka untuk bagaimana kita terlepas dari penumpang gelap yang justru memperandakan menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi pertanyaan saya kepada Prof, bagaimana itu ide ini atau gagasan ini bisa ditunjukkan atau bisa dilaksanakan gitu, seperti apa? Mungkin saya minta aja Pak Prof menjelaskan kepada kita. Terima kasih. Oke, saya kira cukup dulu ya di situ ya. Ya, ya, baik, kita lanjut dengan jawaban dulu pertanyaan pertama dari Bung Samin Kepton. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini ditujukan kepada Pak Jerry sama Pak Emrus ya, sorry. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi penumpang gelap? Monggo, dari kedua narasumber ini yang mau duluan siapa? Disilakan. Mungkin Pak Moderator, ya? Mohon maaf. Dikarenakan Prof. Joseph Kristiadi ada acara jam 5, mungkin bisa pertanyaannya ke beliau dulu. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja, Prof. Terima kasih sekali pengertiannya nih. Siap, Prof. Pertama, tentu saya akan menjawab juga yang ingin menjawab dari Bapak yang pertama tanya tadi, bagaimana mengatasi jalan ringkas, mengatasi penumpang gelap. Menurut saya salah satunya adalah kita harus melawan hoax. Kita jangan cepat percaya kalau ada sesuatu kabar-kabar yang memang sensasional dan kabar-kabar yang memang kelihatannya menarik dan seksi, itu kita terima. Itu saya kira salah satu yang konkret dan secara mudah dan murah bisa kita lakukan. Kemudian mengenai masalah tadi sudah banyak bicara mengenai soal demokrasi. Ya. Terus sebetulnya kan demokrasi ini berkali-kali saya sampaikan juga, demokrasi itu sistem yang tidak ideal. Demokrasi ini sistem pemerintahan yang buruk hanya lebih baik karena yang lain lebih buruk. Churchill ngomong begitu nih. Jadi apa yang lain tuh? Sistem militeristik, sistem otoritarian, sistem kerajaan, ya kan? Jadi ini sistem yang memang tidak ideal. Karena apa? Karena demokrasi juga sudah cacat sejak lahir. Kenapa cacat? Ya karena 270 juta orang diwakili cuma paling-paling 1.000 orang. Ada DPR, DPD, ya. Paling-paling seperti itu. Apakah itu representatif? Pasti tidak. Makanya ada ruang publik. Nah, ruang publik itu bisa juga bermanfaat. Kalau ruang publik itu isinya bukan cuma dengung seperti tawon terbang tidak karuan, enggak. Mesti harus ada debat-debat yang produktif. Debat produktif itu debat yang dialektif. Dialektis artinya apa? Artinya pihak lawan pun dianggap harus juga fair bahwa
pihak lawan berdebat itu juga mengandung kebenaran, ya. Jadi apa? Demokrasi itu selalu tidak bisa mapan. Demokrasi selalu ada berubah terus, juga tergantung daripada mood masyarakat. Nah, kemudian juga dari mana tadi, Mentawai tadi ya. Jadi begini, yang saya sudah mengalami 12 puluhan tahun ini. Karena sebetulnya kalau soal pengetahuan bagaimana mengatur tatanan kekuasaan negara pemerintahan yang sesuai dengan pakem kita, apa pakem kita? Pakem kita sudah punya ideologi, ya. Kita ada konstitusi, ya kan? Dan kita ada berbagai macam komitmen, ya. Itu semua sebetulnya harus dipikirkan secara mendalam. Kita tidak bisa bicara secara parsial terus-menerus. Sekarang bicara pilkada, besok lagi bicara mengenai soal pemilu apa, besok lagi mengenai desentralisasi. Enggak. Itu harus menjadi satu pemikiran yang utuh, ya. Ada paradigma yang utuh dan jelas, sehingga apa? Sehingga masing-masing undang-undang itu kalau bagian-bagian memerlukan undang-undang itu kemudian tidak tumpang tindih satu sama lain. Apakah barang itu ada? Oh, ada. Zaman Pak Jimli Asidiki menjadi salah satu pimpinan Dewan Pertimbangan, itu kita sudah susun itu ada 100 halaman. Bagaimana kita menjadikan suatu regulasi politik ini, ya, yang kemudian juga satu sama lain bisa berhubungan, yang kemudian juga itu bisa ada regulasinya yang ada kohesivitasnya, tapi tidak juga dilaksanakan. Gitu. Sekarang kita bikin lagi nih, ya. Tapi yang menurut saya yang kurang itu adalah niat tadi. Ya, untuk ngomong lebih positif adalah niatnya kurang. Tapi kalau yang sudah terlalu lama menghadapi seperti ini tidak ada niat lagi nih. Terus yang tidak hadir sebetulnya, tidak hadir di dalam politik kita itu ada niat baik. Itu yang tidak hadir. Karena apa? Karena beberapa kali saya kasih contoh ya. Bapak Ibu sekalian, pemilu sekarang ini, itu tanya Mbak Titik Anggraini itu tidak ada sistemnya di dunia mana saja. Pemilu tidak ada. Barang-barang seperti ini tidak ada. Itu cuma negara gila kan negara kita ini aja. Ya kan? Dan partai-partai tahu sebetulnya. Setiap ada pemilu, itu yang namanya kader-kader itu berkelahi sendiri dulu. Kader-kader saling berkelahi sendiri dulu. Ini sudah terjadi sejak tahun 2014. Ya. Dan mereka tahu, tapi tidak mau memperbaiki. Mereka tidak mau memperbaiki sistem yang keliru ini sampai sekarang. Tidak mau. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ini memang menurut saya perjalanan bangsa ini masih panjang. Ya, masih panjang. Karena apa? Karena tadi itu belum ada aturan-aturan yang betul-betul aturan itu bisa menjadi pedoman untuk semua kegiatan dari regulasi untuk menata kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan. Ya, sekarang ini aja kalau misalnya gubernur ada menteri dalam negeri yang bukan dari yang partainya berbeda dengan kepala daerahnya, itu pun mata rantai komando tidak efektif juga, ya kan? Nah, jadi situasi sudah kemelut kayak seperti ini. Nah, lalu kemudian begitu banyak tuh produk-produk dari yang sebut di depan tadi, produk-produk dari sesat niat, ya, penumpang gelap dan berbahaya itu yang sesat niat tadi itu loh, sudah jelas keliru, dibikin aja. Ya. Misalnya kalau dana partai itu sudah banyak yang seperti Mbak Titi dan teman-teman itu cuma sudah mengusulkan lama itu, ya, tapi tidak ada niat. Kesimpulan saya yang paling kurang ajar saya sampaikan kalau sebetulnya sekarang ini ternyata para perusak negara ini juga menikmati negara itu rusak. Ya, itu saja. Ya. Jangankan orang kekuasaan negara, kekuasaan yang punya menguasai ruas jalan parkir saja, ya kan? Kalau dia parkir bisa dapat uang banyak, ya, meskipun dia setor dengan yang membackingi, tapi dia pun tidak mau parkir ditertibkan, enak aja. Belum lagi kekuasaan negara, bisa akses anggaran segala macam apa ini, ya. Jadi kesimpulan saya sampai ke tingkat itu bahwa ada gejala bahwa para perusahaan negara ini tahu kalau negara rusak, tidak mau memperbaiki karena mereka
menikmati kerusakan negara. Contoh saja, kalau seperti misalnya kalau sekarang ini ada tawaran untuk 1% dari APBN itu untuk partai pun sudah lebih dari cukup itu. Terus 2.000 triliun lebih ya, 1% itu pasti cukup. Tapi itu tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Orang bilang, mungkin selama ini yang dinikmatinya tidak 1%, mungkin bisa 5-6%. Itu rumornya, analisa menjadi seperti itu. Nah, jadi ini Bapak-Ibu sekalian, ini urusannya sebetulnya urusan yang sudah berkali-kali dibicarakan. Mereka juga tahu. Dan kader-kader partai juga tahu. Kader-kader partai juga sebetulnya sudah tobat dengan sistem kepartian yang sekarang seperti ini. Nah, sudah pilkada mereka bingung, harus cari uang. Atau kemudian juga kalau dia incumbent, kadang-kadang juga masih diminta duit oleh pimpinan yang di pusat. Ya, karena dia ingin juga dicalonkan dari daerahnya dan sebagainya. Nah, jadi saya bukan mau pesimis, tapi ini realitas yang kita hadapi dan jawabannya tidak ada yang singkat. Ya, nah kita baiknya memang seperti ini ya, diomongkan terus untuk saling mengingatkan iman kita bahwa kita ini mencoba selalu bagaimana ini bisa diperbaiki. Tapi bagi kita yang sudah ikut perkembangan ini minimum 20 tahun sejak reformasi ini, kita betul-betul kita sumpah betul ya. Itu kenapa kalau di Papua bisa korupsinya seperti itu? Ya karena aturannya kacau. Papua itu ada yang Papua ini bayangkan aja, yang namanya Papua dan Papua Barat itu yang satu 19 tahun, yang satu 10 tahun, itu kira-kira masing-masing dapatnya itu sekitar yang Papua itu 70 atau 80 triliun, ya kan? Di Papua Barat sekitar 50 triliun, itu tidak ada yang atas ke bawah, ya kan? Saya dapat laporan dari Mimika itu bahwa kebanyakan gubernur kepala daerah yang ada di mana, yang ada di puncak sana itu tidak pernah dari tempat. Nah ini jadi bagaimana kita seperti ini? Tapi ini sharing keprihatinan saja, tidak untuk memadamkan semangat kita, tapi harus semakin menyala bahwa kita masih bisa berkumpul ya untuk membicarakan sesuatu yang mungkin ya nantinya itu juga bisa nyambung berkolaborasi dengan teman-teman dari partai yang sudah muak juga dengan keadaan partainya. Ya. Kalau teman-teman di partai masih banyak yang mau baik, juga teman-teman di ASN ya kan. Tapi kan yang di atas ini kan tidak merasakan itu, ya kan. Ya sudahlah, nyaman kayak begini. Ya saya kira begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab secara umum, ya. Ya, kalau soal pengetahuan kita ngerti ilmunya itu kita ngerti, gitu. Tapi yang tidak ada akan niatnya itu, gitu. Dan untuk bisa menghadirkan niat itu mesti ada kekuatan. Nah, menurut saya kekuatan kalau ada tokoh-tokoh seperti Gus Soleh, ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Jafar dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh yang lain itu mungkin makin lama makin mempan. Tapi kita mesti sekarang ini mau tidak mau harus berkolaborasi, ya kan, juga dengan tokoh-tokoh dari partai. Karena disitulah letak kekuatannya. Ya, kita tidak bisa melepaskan daripada mereka karena mereka ada kekuatan real dan juga mereka sebagian ada kemauan untuk melakukan reformasi partainya. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik Prof, sebelum pamit mungkin ada closing statement dari Prof. Karena Prof akan pamit gitu. Silakan Prof. Ya, saya terus terang saya meskipun dalam suasana yang selalu gelap, tetapi kalau bertemu dengan forum ya seperti ini ya, ada Gus Soleh, ada Mas Jerry, ada Ustadz Jafar dan teman-teman lain, saya merasa ada teman juga nih, ada Mbak Titi, wah masih ada teman juga nih. Kita tidak cuma gila sendiri, tapi ada teman-teman lah yang bisa sedikit mengobati rasa frustasi ini. Jadi menurut saya apa yang saya sampaikan tadi mungkin agak terlalu ekstrim, tapi itu yang menjadi keyakinan atas dasar pengalaman saya, ya, bergaul juga dengan mereka ini, ya, bahwa situasi kita memang tidak ideal, tapi memang ini bukan sistem yang ideal, bukan sistem yang ideal, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini saya selalu senang bisa diajak bersama-sama untuk saling menguatkan iman politik yang benar ini, ya, untuk bisa pelan-pelan mengusir atau menepis daripada
para penumpang gelap yang dalam bayangan saya penumpang gelap yang paling mengerikan ini adalah para pemutus politik. Para pemutus politik yang sejak awal niatnya untuk bagaimana membuat regulasi undang-undang yang menguntungkan diri mereka atau kelompok mereka. Saya kira begitu, dan terus berjuang kita tetap akan menjaga NKRI ya supaya lestari, dan kita akan menjadi masyarakat yang bersatu dalam berbagai keragaman. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Prof atas jawaban dan closing statement-nya. Semoga ini menjadi masukan dan sekaligus menjadi catatan bagi kita untuk lebih maju ke depan dalam webinar-webinar yang akan datang. Tentunya masih pada demokrasi kita di Indonesia. Dan saya akan lanjut dengan pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua narasumber berikutnya, Pak Jerry sama Pak Emrus. Bagaimana strategi yang dilakukan sehingga bisa mengatasi penumpang gelap? Dijawab silakan, yang duluan siapa? Silakan Pak Jerry. Dan kita sudah dapat pencerahan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dari senior kita, Prof. J. Kristiadi. Ada banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, kalau tentang memutus rantai, ada penumpang, ada politik gelap, ya kan. Kalau dalam dunia ekonomi juga ada black market, ada economic underground, political underground di bawah tanah, kan. Nah, memang negara harus hadir dalam hal ini. Kenapa? PKPU nomor 3 tahun 2017 membolehkan para mereka pernah terpidana, koruptor, dan sebagainya. Pada tahun 2015, awal pilkada mula-mula itu ya, pilkada serentak awal, di sana itu kan ada kurang lebih 15 sementara dan sedang di dalam penjara, dan sementara nah itu diloloskan, dan paling dahsyatnya lagi tahun 2019 itu dicatat bahwa ada 72 anggota DPR RI itu yang terkena OTT 72. Nah, bagaimana kita mau merubah sistem ini? Ada coba bona fide, itu bahasa Latinnya ya. Tujuan yang baik dan mudah dan dipercaya. Kalau manusia kita Indonesia nggak dipercaya lagi, susah. Kita ngapain, kita mau ngomong apa, pakar pun sekali berapa mau ngomong itu nol, zero. Nggak akan bisa gitu. Tapi bagaimana cara? Kita pun sekuat tenaga. Saya mulai berpikir gimana untuk bangsa ini ke depan gitu. Karena masih banyak skandal-skandal, oligarki, terus money politik dinasti dan sebagainya itu masih merajalela. Politik berkembang. Kita kan berada di suatu negara berkembang. Jadi politik masih berkembang sebetulnya di negara kita ini. Belum maju politik kita. Kalau dicatat yang paling mengerikan lagi kan waktu tahun 2007 berapa itu ya? 2019 nomor 7 MK memutuskan itu bisa. Kan saya bilang di negara-negara, coba keliling ya, saya udah keliling kurang lebih 15 negara, bahkan lebih. Ada saya lihat gitu loh. Satu negara itu koruptor, mereka melegalkan dan meloloskan. Malah Jepang, Korea, Taiwan itu mereka mundur gitu. Ketika waktu korupsi dari kita maju-maju. Yang paling mengherankan lagi, kok kenapa masyarakat kita itu pilih mereka yang koruptor? Saya bingung gitu loh, akal kita sehat apa akal kita tumpul? Saya memang beberapa kali saya minta maaf, saya kadang-kadang batin saya tercabik-cabik ya. Saya kadang-kadang memilih udahlah daripada Syah, mending saya itu golput. Kenapa? Ini terus berlanjut, money politik. Kita lebih senang dengan baliho. Ngapain baliho? Saya jalan-jalan di luar negeri, di Amerika 43 negara bagian, saya tidak pernah lihat ada baliho di sana. Nggak ada. Kenapa? Mereka bukan menunjukkan balihonya gitu, tapi mereka debat kandidat. Kan ada istilahkan kalau pilpres kan primary kan, sampai ada super
match day gitu loh pada bulan Maret. Nah, kalau untuk Pilpres. Jadi mereka menampilkan itu bagaimana dari sisi antara sains, pengetahuan mereka, yang mereka punya, pengalaman mereka gitu loh. Tapi kan kalau di kita kan enggak. Kita lebih suka orang-orang yang koruptor maju gitu, kita pilih. Dan mereka bagaimana? Sebetulnya ada aturan baru. Ini masukan juga buat lembaga-lembaga terkait. Ke depan ini biar orang-orang maju itu ekonominya sudah mapan gitu loh. Jadi nggak dibiayai cukong. Pertama, ekonomi mapan. Dia bisa biayai sendiri gitu loh. Kos politiknya, budgetingnya apa gimana gitu loh. Pasang, kan kemarin tulisan saya banyak juga saya sebar. Banyak calon-calon paslon itu kere alias miskin. Minta maaf. Nggak punya duit, hanya bergantung kepada seseorang yang punya duit. Dan dia itu bakal ada penganiayaan politik lah ketika dia jadi gitu loh. Tendernya itu lepas semua itu. Ada pembagian kan 60-40 atau 80-20, 50-50, itu ada sharing profitnya. Nah, ini yang untuk memutus rantai semua itu agak berat gitu loh. Kalau kita nggak sadar. Dan saya percaya ke depan ini manusia-manusia kita Indonesia itu akan sadar gitu loh, memilih pemimpin yang jujur. Di parpol, kalau pemimpin dari parpol itu ketua-ketua parpol itu orang-orang, ya saya nggak mau, bukan menghakimi. Kalau orang-orang yang benar-benar jujur gitu loh, mereka akan memilih paslon-paslon yang jujur. Tapi kita kan nggak pilih orang jujur. Kita lebih suka memilih para koruptor daripada orang jujur gitu loh. Orang cerdas, berakhlak, bermoral, dan jujur. Minta maaf, orang jujur di Indonesia itu nggak laku. Yang terakhir, satu perusahaan terkenal itu namanya Toyota. Dia nggak mau mempekerjakan orang pinter tapi nggak jujur. Dia mau itu orang yang jujur gitu loh. Dan ini akan dicari oleh masyarakat. Siapa pemimpin yang jujur? Ya, toh? Kalau dia sudah main money politik, minta maaf, itu tandanya dia nggak jujur. Bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, itu tidak jujur. Jangan memilih orang seperti itu. Terima kasih, itu dulu dia jawabannya dari saya. Baik, terima kasih Pak Jerry. Pak Emrus mungkin ada tambahan dikit, Pak Emrus. Baik, merespon dari beberapa pertanyaan karena ada beberapa pertanyaan untuk saya. Bagaimana strategi kita untuk terhindar dari politik gelap dari para aktor politik? Justru harus kita lihat dari sudut lain. Saya akan uraikan dulu dari sudut partai. Justru yang paling utama bertanggung jawab terhadap kader-kadernya untuk menjadi calon pilkada, partainya yang harus menyodorkan yang memang yang sudah teruji integritasnya. Nah, supaya itu benar-benar dilakukan di partai sederhana. Bisakah kita rubah undang-undang pilkada atau apapun namanya ketika kandidat mereka itu sudah mempunyai hukum tetap melakukan korupsi di kabupaten atau kota media atau di provinsi, untuk periode berikutnya tidak boleh mencalonkan partai tersebut. Sehingga apa? Partai itu ikut bertanggung jawab. Jadi tidak boleh partai tidak bertanggung jawab. Buat saja peraturan itu untuk daerah itu, untuk periode berikutnya. Kalau sudah paslon dari kader mereka sudah mempunyai hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi misalnya seperti itu, atau tindak pidana bentuk lain. Jadi sehingga partai bisa mengendorse mereka-mereka kandidat yang sangat luar biasa gitu ya, yang sudah teruji integritasnya. Kemudian dari sudut masyarakat, bagaimana untuk melakukan strategi yang dilakukan, yaitu saya mengatakan bahwa saya karena orang komunikasi melihatnya, pelajari history of life daripada kandidat ini. Bagaimana sejarah kehidupan seseorang itu, keluarganya dan lain-lain sebagainya. Karena history of life-nya akan menentukan perilaku apapun termasuk perilaku politiknya. Kemudian pelajari gaya hidup keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya. Lihat, mereka sederhana enggak? Keluarganya semua itu sederhana untuk melihat itu. Yang ketiga, menurut saya, lihat pesan-pesan komunikasi. Halo? Lanjut. Lihat pesan-pesan komunikasi yang dilontarkan. Nah, kalau pesan-pesan komunikasi yang dilontarkan itu lebih Pancasilais, maka itulah pilih daripada tidak, atau kualitas Pancasilanya tidak begitu tinggi. Misalnya, saya ambil contoh sederhana.
mengatakan orang lain, menyuruh orang lain minta maaf. Jauh lebih Pancasilais memaafkan orang lain. Nah itu, dari situ bisa kita melihat. Jadi ketika orang meminta orang lain minta maaf, karena ada suatu tindakan tertentu, menurut pandangan saya jauh lebih baik langsung memaafkan orang lain tersebut. Bukankah pemimpin negara kita di Republik ini baru-baru ini memaafkan seseorang? Luar biasa. Ini salah satu contoh saja untuk melihat dari sudut pesan komunikasi. Kemudian adalah pelajari panggung belakang dan panggung depan daripada keluarga mereka. Kemudian dari saudara Herawati Siombing tadi, Ya. Bahwa pilkada tidak menonjolkan. Kalau saya mengatakan kalau mengangkat politik identitas yang sempit ya, politik identitas sempit, agama dan lain-lain sebagainya, tindakan yang kita lakukan yang nggak usah pilih itu karena sudah tidak sesuai dengan Pancasila itu. Nggak usah pilih itu. Pasti dia orientasinya adalah orientasi tindakan yang dapat kita lakukan ketika mengeksploitasi atau mengangkat politik identitas yang sempit, baik dari sudut agama maupun dari sudut mayoritas kelompok sosial tertentu, misalnya suku dan lain-lain. Kemudian yang masih dari Herawati Siombing adalah ASN tidak main-main itu. Saya bisa paham itu. Artinya bahwa memang secara undang-undang ASN netral, tetapi mungkinkah mereka netral murni? Nah, untuk itu, untuk mengatasi itu menurut pandangan saya, bahwa karena ketika seseorang itu nanti jadi kandidat, mereka kan akan menentukan jabatan-jabatan yang ada di situ, kepala-kepala dinas itu. Kepala-kepala dinas itu mereka itu tanda kutip menteri-menteri daripada gubernur, menteri-menteri daripada bupati atau wali kota. Nah, para ASN juga sudah membaca situasi, siapa yang mungkin menang. Begitu ya, mereka tidak, orang ASN itu cerdas-cerdas mereka, pintar mereka, bahkan lebih hebat mereka. Kenapa? Karena puluhan tahun mereka jadi seorang birokrat, dia tahu itu. Jadi oleh karena itu ada solusi yang saya tawarkan. Bisakah misalnya jabatan itu atau golongan atau jabatan di tingkat 2 ditentukan oleh tingkat 1 atau provinsi. Jabatan di tingkat provinsi ditentukan oleh tingkat pusat. Jadi bupati dan wali kota hanya mengatur jabatan di bawah camat. Nah, kalau itu bisa lebih netral lagi. Tapi ketika kepala dinas itu masih bagian dari pengaruh daripada gubernur atau kota media atau wali kota sama bupati, sangat sulit untuk menghindari bagaimana kemungkinan ASN ini bisa merapat kepada dengan moral tersebut, gitu ya, yang satu agama tertentu. Pesan-pesannya itu indirectly secara tidak langsung dengan simbol-simbol verbal dan non verbal menuju kepada salah satu paslon. Ada itu tidak langsung kalimatnya, tapi publik atau katakanlah pengikutnya bisa memahami dengan kata lain pilihlah si A atau si B. Oleh karena itu menurut saya para tokoh agama memberikanlah pencerahan kepada masyarakatnya dalam konteks pemilihan pilkada nanti. Tidak harus mengarahkan kepada salah satu paslon A atau paslon B, tetapi pencerahan yang diberikan kepada masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus. Saya langsung saja ke Pak Krisman Damanik. Masih pada pertanyaan Herawati, apa tindakan sosialisasi kita yang paling kuat untuk mengatasi isu agama, money politik, dan ASN yang pro terhadap calon kepala daerah tertentu? Silakan, Pak Kris. Baik, terima kasih Bung Freddy. Saya menambahkan sedikit dari Pak Eno sudah menyampaikan secara lengkap. Jadi saya pikir pertama bahwa persoalan politik dan agama ini kan sebenarnya dua hal yang tentu sangat membantu dalam membangun negara bangsa kita ini supaya kemudian negara ini menjadi baik dan berakhlak. Tentunya tidak berjalan tanpa kode etik agama yang perlu menjadi satu rambu-rambu. Cuman yang menjadi persoalan yang harus diwaspadai di dalam kontestasi pilkada atau kontestasi politik apapun
adalah kelompok-kelompok yang diduga intoleran untuk kemudian menggunakan isu-isu agama yang untuk kepentingan dan target masing-masing yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, bagaimana untuk mencegah isu-isu yang digunakan oleh kelompok-kelompok itu untuk kepentingan mereka masing-masing? Pertama, bahwa negara atau pemerintah atau penyelenggara negara perlu merangkul tokoh-tokoh agama dan kemudian orang-orang yang dianggap dapat memberikan pencerahan. Kita punya Gus Soleh juga, ini perlu juga untuk memberikan pencerahan-pencerahan terus-menerus ini di menjelang pilkada yang akan datang ini. Kenapa demikian? Bahwa masyarakat di Indonesia ini kan lebih mendengar apabila kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh religi kita ini bisa memberikan pencerahan. Ada kelompok Muhammadiyah, ada NU, ada teman-teman dari Kristiani, semua silakan dirangkul untuk memberikan satu narasi-narasi kebangsaan, tausiah-tausiah kebangsaan, agar bisa memberikan pencerahan kepada warga negara, para pemilih yang aktif di dalam pesta demokrasi ini, untuk mendapat kesadaran-kesadaran bahwa agama itu memang untuk bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita, untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Tidak mungkin negara ini berjalan tanpa ajaran-ajaran agama, karena memang dalam Pancasila sudah diatur, sudah dimuat tentang sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, makanya oleh karena itu saya pikir bahwa setiap penyelenggara pemilu KPUD perlu untuk memberikan narasi-narasi kebangsaan yang terus-menerus dan tidak pernah putus. Kalau tadi disampaikan ada usulan untuk membuat baliho-baliho dan segala macam, saya pikir banyak statement-statement ataupun narasi-narasi yang dimuat melalui media-media mainstream, media-media sosial media juga bisa disebarkan ke seluruh penjuru masyarakat di Indonesia ini agar mendapat pencerahan mengenai tentang nilai-nilai keagamaan yang benar-benar harus dijalankan di negara Republik Indonesia ini, sehingga kelompok-kelompok yang diduga intoleran itu yang tadi dianggap bisa memanfaatkan sebagai penumpang gelap di dalam pesta demokrasi atau situasi-situasi politik kita ke depan bisa diantisipasi secara mendetail. Nah, terkait ASN, saya pikir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ernus tadi, bahwa aparatur sipil negara tentu perlu diatur lebih baik, birokrasi, reformasi birokrasi, dan kemudian aparatur sipil negara yang saya pikir tentu harus juga mendapat perbaikan terus-menerus ke depan. Betul bahwa apabila si A mendekat kepada calon B, kemudian calon B jadi kepala daerah, dan kemudian dia mendapat peran sebagai kepala dinas ini tentu juga harus diantisipasi dan perlu dilakukan diwaspadai juga, sehingga tidak ada politik-politik yang memanfaatkan aparatur sipil negara yang jumlahnya sangat banyak di negara ini dan tentu signifikan kalau ada kontestasi politik, sehingga kecenderungan mantan-mantan atau bekas-bekas aparatur sipil negara ketika naik menjadi calon bupati atau calon wakil bupati itu mendapat simpati yang sangat luar biasa karena sudah ada hubungan-hubungan sebelumnya. Makanya ini juga perlu diwaspadai sehingga cita-cita demokrasi yang kita harapkan terjadi di negara ini dapat tercapai dengan baik. Saya pikir itu yang perlu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tadi. Demikian, Bung Freddy. Terima kasih Pak Kris. Ini pertanyaan berikut ditujukan ke Mas Ipan dan Mbak Titi Anggriani yang harus menjawab ini. Bagaimana agar para ulama rohaniawan menggerakkan masyarakat memasang spanduk misalnya dengan bertuliskan silakan membayar kami tapi kami tidak memilih kalian. Kira-kira apa jawaban dari Mbak Titi Anggriani dan Mas Ipang nih? Saya minta jawaban dari narasumber. Ya. Siapa dulu Mbak? Ayo Mbak Titi silakan. atau saya? Oh iya. Silakan Mbak Titi boleh atau Abang yang duluan boleh nggak apa-apa. Oke, nanti biar udah Pani jadi gongnya ya. Yang pertama begini, ada pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan baik yang memberi uang atau yang menerima uang itu sama-sama kena tindak pidana. Hukumannya maksimal sampai 72 bulan, artinya 6 tahun. Jadi, kalau kemudian ada deklarasi kami siap menerima, walaupun belum tentu kami memilih, menerima itu saja kalau konstruksi Undang-Undang 10 2000 wali kota itu sudah tindak pidana.
Nah, itu yang memang membedakan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu. Di pilkada memberi dan menerima sama-sama tindak pidana pemilihan. Jangan sampai yang tadinya dimaksudkan untuk menghindari pragmatisme itu justru nanti membuat lembaga pemasyarakatan kita penuh. Karena hukum itu biasanya lebih gampang untuk orang-orang yang kecil gitu ya, ketimbang aktor intelektualnya yang memberikan uang. Selama ini memang problem besar pilkada dan pemilu kita, aktor intelektualnya itu sulit untuk dijangkau. Kalaupun ada misalnya kasus Bowo Sidik menyiapkan ribuan amplop, itu kan karena OTT oleh KPK akibat kasus suap yang lain. Tapi ternyata amplop yang ribuan itu digunakan untuk menyuap pemilih yang dia rencanakan akan dia lakukan pada tahun 2019. Jadi edukasi dan literasi jangan-jangan sebenarnya masyarakat kita juga tidak paham. Ada pasal 187A itu. Karena tadi problem informasi masih menjadi problem besar di negara kita hari ini. Nah, saya kira yang ke depan itu soal tantangan besar Pilkada 2020, saya selalu menyampaikan ini, meskipun angka partisipasi itu bukan menentukan legitimate atau tidaknya, absah atau tidaknya Pilkada 2020, tetapi kan Pilkada itu untuk memfasilitasi hak rakyat memilih pemimpin. Tetapi kalau pemilih tidak mampu memberikan haknya dengan misalnya merasa pilkadanya tidak aman, tidak sehat, lalu kemudian memberikan haknya tapi dengan akses informasi yang terbatas. Maka sesungguhnya jangan-jangan justru penumpang gelap itu makin terfasilitasi di pilkada kita. Mestinya pilkadanya berbasis politik gagasan, program, tetapi itu tidak muncul karena akses itu yang kemudian tidak bisa didapat oleh pemilih. Jadi politik gagasan itu sebenarnya cara yang paling ampuh untuk melawan penumpang gelap. Karena dengan berorientasi pada gagasan, kita dipaksa untuk mencermati apa visi misi program yang dibawa oleh kandidat. Yang kedua, kita akan dipaksa untuk menelusuri rekam jejak seorang calon. Siapa dia? Kalau visi misi program bisa ditulis oleh para konsultan politik seperti Uda Ipang ini. Tetapi rekam jejak tidak akan pernah bohong. Nah, jadi itu juga yang menjadi catatan penting bagaimana kita mengkonfirmasi antara mungkin teks-teks yang manis, teks-teks yang bagus dalam visi misi program dengan kompetensi, kapasitas yang dibuktikan oleh rekam jejak seorang calon. Dan pemilih kita saya kira masih perlu diakselerasi karena mestinya edukasi politik yang harusnya menjadi tanggung jawab partai politik, apapun itu kalau bicara pendidikan politik pasti muaranya pasti ke partai politik. Dananya pun dititipkan oleh negara melalui partai politik. Ada yang namanya bantuan keuangan negara untuk partai, itu nilainya 1.000 per suara sah. Untuk DPR RI 1.200, untuk DPRD provinsi dan 1.500. Kan ada disparitas yang tidak berjalan gitu. Ada fungsi yang tidak berjalan atau yang saya sebut dengan disfungsi partai politik kita. Nah, disinilah peran-peran dari Agama Cinta, Forum Kebangsaan, P3S, Perludem atau Voxpol begitu ya, untuk mengisi ruang-ruang itu. Karena sekarang kalau kita tidak melakukan apa-apa, hal itu akan bisa semakin buruk begitu. Nah, ini yang saya kira bagaimana kita melakukan di dalam situasi hari ini semakin penting, semakin perlu sinergisitas, kolaborasi dan kerjasama lintas aktor, lintas isu, lintas kelompok begitu. Karena yang kita hadapi ini sangat berat, sangat sulit, sangat rumit. Jadi forum seperti ini, saya setuju dengan Pak Kristiadi, menjadi sangat diperlukan. Ini harus terus kita gulirkan di sisa 2 bulan penyelenggaraan pilkada kita. Hari ini tanggal 11, 9 Desember, hari pemungutan suara, nampaknya opsi-opsi penundaan juga akan semakin sulit begitu ya. Jadi saya kira tadi sinergisitas, kolaborasi, dan kerjasama antar pihak yang lintas aktor, lintas isu, lintas kelompok menjadi sangat penting. Saya kira demikian Pak Freddy, terima kasih, sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Bapak Ibu para narasumber jangan berpindah dulu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ipang, silakan. Iya, tadi soal yang saya sebenarnya menariknya begini, ada calon kepala daerah yang kere, kira-kira dompet kere ini bisa menang nggak gitu? Calon kepala daerah yang kere
yang dompet kere ini bisa menang. Kalau saya mencermati, karena biaya pemilu kita mahal ini, ada juga kan kepala daerah yang ngakali untuk menjadi kepala daerah menurut mereka tinggal buat pabrik spanduk gitu, punya percetakan spanduk. Kemudian untuk mendirikan spanduk mereka buat bengkel las gitu. Dengan modal begitu, maka menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jerry Masih tadi, bahwa gampang sekali menjadi kepala daerah kalau hanya bermodal percetakan spanduk sama bengkel las gitu. Jadi luar biasa, itu realitas yang menurut saya betul-betul sangat menyedihkan juga gitu, karena memang tidak ada narasi perang pikiran yang lain-lain, itu kering sekali. Bahkan memang mereka jual elektabilitas hasil survei itu mereka bawa kepada cukong dan sponsor. Mereka bilang, mereka dagang, ini loh elektabilitas saya posisinya nomor 1, istilahnya kans untuk menangnya besar, maka tolong dibantu karena memang biaya kita kere, nggak ada duit, tapi saya bisa nanti saling membantu. Jadi kalau biayanya mahal sekali, misalnya untuk di lapangan kita temukan misalnya ada masyarakat yang BPJS-nya nunggak, itu dibebankan ke calon. Pak, tolong dibantu, ini BPJS saya nunggak. Ada yang SPP anaknya, saya hanya minta bukti ini SPP anak saya belum dibayar. Minta Pak, Ibu, minta baju seragam, ya kan? Baju bola, baju majelis taklim. Kemudian ada juga turnamen-turnamen, mereka minta sponsor untuk bayar biaya-biaya turnamen. Kemudian bahkan ya banyak sekali yang kita temukan mereka tidak ingin yang tadi itu. Jadi bayangkan misalnya hal-hal seperti itu harus diselesaikan, minta bantuan semen, pasir, itu harus diselesaikan oleh calon-calon kepala daerah, dan bagaimana mungkin yang dompet kere itu menang tanpa ada sponsor juga gitu. Jadi sangat sulit menurut saya mereka ini untuk bisa menang kalau memang transaksional pragmatis itu di masyarakat sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana mencerdaskannya itu memang pekerjaan tanggung jawab bersama. Ketika memang mereka diberikan alasan-alasan kenapa harus tidak memberikan, tetapi memang apakah mereka sudah betulkah mereka sudah jerah? Kalau mereka ngabisin duit, uang diterima, kan kalau perilaku pemilih begitu, dikasih duit, uang diterima, tapi pilih hati nurani. Berarti mereka bebas dari money politik. Jadi uangnya ada juga yang menolak dikasih uang, tapi memilih hati nurani. Tapi ada juga yang mereka nambah minta banyak. Tambah lagi yang paling banyak yang ngasih itu yang dipilih. Tapi yang memilih hati nurani ada juga merasa berdosa. Kalau sudah dikasih duit, mereka terbebani. Sampai begitu karena cara berpikir kita memang tidak bisa berpikir masyarakat elit. Berharap betul kita bagaimana mereka berpikir seperti kita. Tapi kan masyarakat awam cara perspektif cara berpikirnya begitu. Merasa berutang budi, merasa justru berdosa kalau tidak memilih calon yang sudah memberikan. Bahkan mereka bilang ini bukan money politik Bapak Ibu sekalian. Mereka terus terang bilang ini hanya ganti Bapak ngojek sehari itu. Bapak nggak usah ke sawah, nggak usah ke awam. Perspektif masyarakat awam itu berbeda dengan perspektif elit birokrasi, perspektif akademisi, perspektif kita itu berbeda sekali. Jadi itu yang kita terima di lapangan. Untuk menjadi calon kepala daerah itu 18M itu minimal banget. Itu udah kita hitung betul itu. Tahun belakangan. Ya, jadi biaya-biaya ngopi, bahkan kalau terlalu banyak ceramah ya, berbui-bui ceramah, habis itu terima kasih. Nah itu nanti dibilang tuh calon kepala daerah gila katanya. Jadi mau bisa ceramah-ceramah aja di sini gitu. Jadi kalau nggak ada ujungnya, mereka nggak mau. Ujungnya apa ini? Ada ujungnya nggak? Jadi mereka datang karena dianggap ya saya udah datang ke sini ngabisin waktu, saya udah berhenti kerja, ya saya setelah ini harus dapat gift gitu, dapat oleh-oleh lah yang bisa dibawa sampai segitunya. Jadi bagi mereka ya sangat ini adalah yang saya katakan ulah dari politisi sebelumnya atau dosa-dosa politisi sebelumnya yang membuat mereka adalah beli putus itu. Nah,
Ini yang menjadi beban calon kepala daerah berat sekali. Makanya belum biaya tadi saksi, biaya belanja alat peraga, belanja belum surveinya, ya kan? Biaya untuk medianya, biaya ngopi-ngopinya, biaya nanti yang tadi itu iuran BPJS-nya nunggak, ya kan? Iuran yang tadi SPP-nya nunggak, ada anaknya yang mau melahirkan, tolong dibantu Pak Wali Kota, Pak Bupati, kan gitu. Itu gimana cara ngakali oleh calon wali kota? Itu realitas yang kita lihat di lapangan. Itu fenomena yang betul-betul membuat wali kota dan gubernur. Jadi maksudnya mereka datang pada waktu yang tepat. Oh, kata bupati calonnya, Anda tahu maunya saya. Memang saya lagi kekurangan duit, Anda datang, ini waktu yang pas. Nah, itu yang nanti dikenang oleh mereka yang akan menjadi calon kepala dinas, menjadi sekda. Enggak bisa bicara tentang lulusan IPDN, ini orang doktor. Ini karena rasionalnya Anda yang tahu kok saya memang lagi butuh duit. Ini saya juga dihisap di kerjaan masyarakat, saya kemana-mana semua ujungnya duit, nggak ada yang bisa kalau kita tinggalin, kita nggak bantu, kita dibilang calon kepala daerah yang gila gitu, nggak ada bantuan. Nah ini menurut saya sangat penting. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Ayu tadi, Bu Titi Anggraini, aturan kita sudah bagus, ya ada diskualifikasi misalnya, ada fluidnya ditiup oleh Bawaslu dan tetapi realitas di lapangan aturan kadang-kadang ya tinggal aturan ya, tinggal di tong sampah. Karena apa? Untuk diskualifikasi ada yang terbukti money politik, ada kekuatan elit orang hebat kuat di belakangnya, itu penyelenggara pemilu agak ragu juga gitu. Bahkan ya udah mundur juga akhirnya. Karena apa? Ada orang kuat di belakangnya gitu, backingannya, sehingga nggak berani juga untuk diskualifikasi atau dibawa ke MK pun ternyata tidak bisa disengketakan karena tidak lebih dari 2% tadi. Nah, itu yang membuat mereka ya udah sekalian aja kita untuk untuk menang dengan cara ya bukan soal kalah atau menang terhormat, tapi yang penting menang dulu gitu. Nanti kalau ada peraturan, apalagi mereka menang tanpa meninggalkan jejak, rapi sekali, nggak ada stempelnya, nggak ada kartu amplopnya, tapi duit itu mengalir gitu. Dan itu luar biasa cara kerja begitu, dan mereka teratur gitu. Kalau masih ada jejaknya, ada stempelnya, masih ada amplopnya, itu kan masih bisa jadi barang bukti. Tapi itu nggak ada. Tapi jalan gitu. Itulah canggihnya. Bagaimana orang Indonesia itu, ya jangankan begitu, bajai saja nggak ada seperpaknya bisa jalan gitu. Kita lihat atau bemo di Ben Hill itu, coba aja lihat nggak ada seperpaknya bisa jalan. Itu hebatnya orang Indonesia, ngakalinya pintar. Jadi aturan tinggal mereka ngakali. Nah terakhir adalah partisipasi politik. Roboh atau runtuhnya demokrasi menurut saya, kalau rendah partisipasi sebenarnya demokrasi itu roboh dengan sendirinya. Jadi legitimate-nya pemilu itu partisipasi rakyat. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana, tetapi hasil riset saya terakhir memang partisipasi menurun sekali. Nggak sampai rata-rata pilkada itu awalnya 70%, tetapi kita tanya lagi 1 bulan yang lalu itu hampir cuma 38% gitu. Bahkan mereka masih ragu untuk ke TPS gitu. Karena di saat tidak di tengah pandemi saja, itu partisipasi sudah menang golput dibanding partisipasi yang menang adalah golongan putih yang tidak mengambil pilihan politik. Nah, apalagi di tengah pandemi, saya nggak tahu bagaimana apa yang saya sebut dengan cacat bawaan demokrasi. Ya, itu memang menjadi penting apakah partisipasi nanti bagus atau tidak, atau memang mobilisasi partisipasi lewat tadi Anda datang ke TPS, ini ucapan terima kasih karena sudah bekerja keras ke TPS, dikasihlah amplop tadi 300.000 per kakak misalnya. Jadi mereka juga semangat datang ke TPS daripada ngojek, daripada ke kebun. Apalagi masyarakat di daerah itu penghasilannya per tahun hanya mengandalkan kopi misalnya, itu 3 kali dalam setahun. Kalau gagal panen, mereka nggak berpikir maaf 1000 maaf, mereka nggak berpikir tentang investasi, tabungan. Ini soal hanya bagaimana bertahan besok pagi gitu.
Maka itu yang dibilang oleh Muhammad Hatta, demokrasi demokrasi yang dibilang dalam buku Demokrasi Kita itu bahwa tidak bisa jalan demokrasi kalau ekonomi bermasalah. Karena orang nggak rasional, orang tidak common sense, demokrasi menjadi rusak. Karena memang mereka berpikir apa yang akan dimakan besok pagi, bukan soal mereka sudah mapan gitu. Nah, kalau gagal panen di daerah tersebut, miskin masyarakatnya, itu potensi politik uang lebih mengerikan lagi. Itu lebih berbahaya lagi. Dan akhirnya kita temukan ada calon kepala daerah, poskonya nggak hidup, ya, nggak ada aktivitas kampanye, nggak ada menemui masyarakat, mereka hanya hening-hening aja. Tapi apa yang terjadi, hasil survei juga rendah, tapi dari hanya mereka pemenang pemilu. Itu memang ada faktanya, realitas seperti itu. Artinya apa? Masyarakat memilih karena ya ucapan terima kasih yang mereka akhirnya beli suara, vote buying. Ini sama dengan cerita apa yang di Italia itu ya, apa namanya, untung sama untung, butuh sama butuh ya. Nah itu, jadi masyarakat butuh, ya, politisi butuh suara, masyarakat butuh uang. Jadi ketemu nih, untung sama untung, butuh sama butuh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah dijawab oleh semua narasumber. Masih tersisa Gus Soleh dan menjawab pertanyaan dari rekan kita Kamijo dari Sumbar, ya, dan sekaligus mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab juga oleh narasumber. Silakan Gus. Halo Gus. Terima kasih. Sudah dengar? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa semuanya para narasumber yang hadir, yang menyampaikan materinya pada sore hari ini. Kami selaku pelaksana merasa seperti apa yang dikatakan oleh Prof tadi, oleh Prof J. Kristiadi, bahwasanya kalau melihat di dalam pilkada ini seakan-akan kita gila sendiri kan gitu. Karena permainan daripada para tokoh pemikir. Nah, di sini ada asa, ada harapan bahwa bangsa dan negara kita ini akan bisa lebih baik. Contoh soal yang kita bicarakan tentang penumpang gelap. Nah, penumpang gelap ini, ya, pada waktu awal reformasi sampai sebelum Pilpres kemarin, itu ada pada salah satu partai. Tetapi di 2019 kemarin, mereka itu masuk ke beberapa partai. Aneh bin ajaibnya, konstelasi di dalam Pilpres begitu kuat, ya, antara kubu 01 dan 02, yang mana mengusung politik identitas. Tetapi di daerah-daerah, ya, seakan-akan tidak ada masalah. Partai si A ini, ya, atau si B ini, ya, masuk di dalam partai-partai nasionalis yang mana di saat Pilpres kemarin konstelasinya sangat kuat. Padahal mereka adalah mengusung politik identitas, terlebih-lebih di saat Pilkada DKI. Nah, akal waras kita ini menjadi hilang, ya. Katanya kita ini adalah apa? Pancasila, NKRI, harga mati, kan gitu ya. Cegah, jangan sampai khilafah punya tempat di Indonesia. Sampai mati, sampai kapanpun kita akan mempertahankan Pancasila dan NKRI ini. Kenyataannya belgedes, kata orang Jawa. Ngerti? Belgedes kan? Bullshit, kata orang Jakarta. Ya. Di daerah-daerah, ya, partai-partai ini menyusup pada calon-calon kepala daerah yang dianggap kuat. Nah, kalau dia punya kontribusi besar di sana, jelas mau tidak mau akan minta salah satu kepala dinas. Ingat, mereka ini adalah organisasi yang sangat apa? Sangat militan. Mereka ini dogmatis. Ya, ingat di 2004 di saat salah satu presiden yang suka curhat, ya,
Itu Pak Moderator sangat cinta itu ya, sama Presiden. Nah, itu menguasai 5 partai. Sampai sekarang ini, pemerintahan Pak Jokowi belum bisa memberikan PNS yang terpapar daripada paham khilafaisme. Yang mereka pegang adalah apa? BUMN. Berapa ratus BUMN itu ya yang dimiliki di Indonesia? Masjid-masjidnya mereka kuasai semuanya. Ya, mereka cuci otak ASN yang mana agamanya ini banyak yang awam, yang hanya ngerti sholat, tetapi tidak ngerti kajian-kajian Islam yang mendalam. Seperti kata Menteri Agama, ya, mereka dengan cara good bahwa Pancasila ini togut, ya, bahwa tidak ada kejayaan, tidak ada keberkahan kecuali dengan khilafah. Nah, kalau para calon-calon kepala daerah hanya mementingkan daripada kemenangan suaranya, tidak mencegat daripada paham-paham transnasional ini, apalagi pilkada saat ini ada di 270, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Ya, ini lebih daripada separuh di Indonesia. Nah, mereka kalau nyusup semacam ini, apalagi mereka itu sangat terorganisir. Dan terus terang, para elit-elit politik, terlebih-lebih yang membutuhkan suara, sangat suka kepada ormas atau kelompok atau golongan yang dogmatis, yang terorganisir. Sebab apa? Patronismenya sangat kuat. Inilah, seperti kata Pak Prof tadi, kadang ini kalau kita nggak kumpul semacam ini dengan orang-orang pintar, orang-orang luar biasa kayak para narasumber ini, melihat gelagat yang ada ini, kita gila sendiri kan gitu. Tapi kita bisa menjadi waras, bisa menjadi orang Pancasila, bisa menjadi orang nasionalis, kumpul dengan orang-orang waras juga. Belum bicara apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber tentang penumpang gelap ataupun politik gelap, ya, ataupun apalah yang gelap-gelap itu, pokoknya yang gelap-gelap itu membahayakan kan begitu. Nah, makanya kami minta kepada para peserta webinar ini jangan pernah bosan. 17 tahun di pesantren, ya, suka dan mengisi, ya, seminar baik itu tingkat nasional maupun tingkat pedesaan dan kecamatan. Dan Agus ini tidak pernah menolak selama itu diajak dan bermanfaat untuk bangsa. Dengan adanya webinar semacam ini, benar-benar merasa menambah ilmu, benar-benar merasa bahwa kita masih punya teman untuk mewujudkan cita-cita luhur daripada pendiri bangsa kita, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin bagi kelompok yang lainnya tidak memiliki militansi seperti masyarakat NU. Kalau NU ini benar-benar berjuang mulai 1926 sampai Sumpah Pemuda, sampai tercetusnya daripada proklamasi 17 Agustus 1945, benar-benar ada masyarakat Indonesia, umat Islam NU ini berjuang mewujudkan NKRI dan Pancasila ini. Sehingga di samping apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi tentang bahayanya maju kalau pilkada ini masih membutuhkan ataupun bekerja sama dengan cukong-cukong atau bandar-bandar gelap yang mana sebelumnya seperti kata narasumber tadi sudah ada deal-dealan. Proyek ini berapa? 60, 40, 50, 50 atau 70, 30 itu rel di daerah. Sehingga banyak daerah-daerah seperti tempat di sini ya yang ada di Banten. Ini padahal dekat dengan Jakarta, tetapi banyak jalan yang masih rusak, yang belum bisa terbenahi. Nah ini semuanya karena apa? Karena itu tadi, banyaknya deal-dealan, banyaknya penumpang gelap, sehingga tidak bisa terang menjadi suatu bentuk kegelapan.
kepada narasumber semuanya. Ya, di sini Bang Ken Setiawan, yang mana ex-radikalis NII Harapan Ghost, bisa menyampaikan tentang apa penumpang gelap dari kelompok yang bertopengkan agama. Tetapi beliaunya ada kegiatan mendadak perjalanan dari Lampung ke Padang karena memang beliaunya tinggal di Lampung, maka mohon maaf. Ya, di sini sebenarnya kurang sempurna. Cuman kalau Gus nanti sampaikan terlalu panjang, apalagi sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bentuk daripada perwujudan, yaitu apa? Mencerdaskan jiwa yang daripada bangsa. Ada yang bilang, Gus, kok hanya ngoceh aja? Ya semuanya itu ada bagiannya. Ya, jangan penceramah, jangan pengamat disuruh ikut demo kan begitu ya kan? Kalau kita nggak bisa kan gitu loh. Kita ini bagian kelompok yang mana menyampaikan pemikiran-pemikiran kita untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa. Kita sampaikan ke atas. Perkara yang di atas mau melaksanakan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita belum, ya teman-teman Bang Elmus yang sudah dokter ini, dengan mau jadi jubir presiden juga nggak diangkat-angkat ini kan gitu. Atau lainnya kan begitu ya kan? Nah, kita belum pemangku jabatan, yang bisanya kita hanya menyampaikan ya. Semuanya luar biasa para narasumber hari ini. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, dapat terwujud apabila kita semuanya mau saling bahu-membahu, gotong royong, dan kerjasama tanpa membedakan siapa kita, apa agama kita, suku kamu apa, rasnya apa. Moderator ini kayaknya dari Madura apa dari Ambon ini ya? Ambon. Ya, semuanya terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, barakallah. Dan teman-teman semuanya tidak bosan untuk mencari ilmu, untuk membicarakan Indonesia yang sangat luar biasa ini. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mari terus kita kawal Presiden Jokowi sampai 2024, mengawal Presiden Jokowi karena mengawal Konstitusi Indonesia. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum menutupi, closing statement hanya 2 kalimat aja dari masing-masing narasumber nih, jangan terlalu panjang. Langsung saja, Bang Jerry Masih, langsung closing statementnya. Oh, kirain saya. Bang Jerry Masih. Halo. Bang Jerry Masih. Bang Jerry Masih. Ya, halo. Ya, bisa ya, dengar? closing statementnya. Oke. Singkat aja, Bang. Closing statement saya mau coba bawa sebuah anekdot, tetapi ini realita. Nah, ada satu paslon dulu di satu kabupaten, saya ngomong sama tim sesnya, mengeluarkan budget itu 34 miliar. Nah, tapi gagal, satu. Dan kedua, saya pernah diskusi juga di satu daerah, ini bukan pilkada, tapi hukum tua. Nah, programnya dia sampai bertahun-tahun dipilih masyarakat, disukai dan dicintai. Kenapa? Dia membayarkan pajak buat masyarakatnya. Nah, di calon-calon kita ini ada nggak nanti? Baru kedua, coba cari ini ya, coba survei juga, Bung ini, Pangi. Berapa persen? Ya, berapa persen calon yang mendonasikan duitnya untuk COVID-19? Ada nggak? Dan yang terakhir satu, ada seorang bapak mau dibawakan kaos dari seorang paslon. Dia menolak kaos itu, dia bilang dia butuh masker. Berapa persen calon-calon yang melihat kebutuhan masyarakat itu yang seperti ini? Saya bawa juga. Nggak ada gitu loh. Jadi masyarakat mencari kebutuhan, bukan keinginan. Tapi
politisi mencari keinginan, bukan kebutuhan. Jadi sebaliknya. Dan saran saya, pilihlah pemimpin yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan bukan bandit dan mafia. Kalau itu langsung gunting aja itu. Kalau ada yang mantan koruptor dan sebagainya itu, dia cari orang yang bersih. Terima kasih. Baik, Salam. terima kasih Bang Jerry. Langsung aja ke Mbak Titi Anggra ini. Closing statement-nya. Silakan. Ya, Pilkada 2020 menghadapi 3 tantangan besar ya. Yang pertama, tingkat partisipasi yang dalam banyak proyeksi pakar itu dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang cukup drastis karena situasi pandemi yang dihadapi. Negara lain juga hal itu terjadi. Ada negara yang memang mampu meningkatkan partisipasinya, tetapi mayoritas negara-negara yang berpemilu di tengah masa pandemi itu partisipasi pemilihnya menurun. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, terutama bagi KPU, pemerintah, dan juga partai politik sebagai pihak yang memutuskan untuk pilkada jalan terus, dan juga bagi kita semua. Yang kedua adalah ancaman politik uang, jual beli suara yang dikhawatirkan akan semakin brutal karena berhadapan dengan situasi keterpurukan ekonomi masyarakat yang ini harus mau tidak mau kita antisipasi. Pilkada 2020 adalah pilkada termahal dalam sejarah pemilu dan juga pilkada Indonesia. Karena misalnya untuk alat pelindung diri saja, itu KPU meminta dana tambahan 4,7 triliun. Walaupun yang terakhir disetujui 3,7 triliun. Kalau kemudian biaya yang mahal ini berujung dengan keterpilihan pemimpin hasil dari jual beli suara, saya kira itu anomali demokrasi yang sangat menyedihkan untuk kita di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah tantangan besarnya adalah keterbatasan akses informasi yang akan kemudian menghambat pemilih untuk bisa membuat keputusan dengan benar ya, dengan baik. Karena sekali lagi demokrasi hanya akan berjalan kalau pemilihnya adalah well-informed voters atau pemilih yang terinformasi dengan baik, pemilih yang memilih berdasarkan informasi yang benar, bukan karena hoax, bukan karena manipulasi informasi, apalagi karena tekanan, baik tekanan fisik maupun tekanan politik uang. Oleh karena itu, mau tidak mau, kolaborasi, sinergisitas, kerjasama seluruh elemen masyarakat, khususnya oleh mereka para tokoh yang punya basis massa konkret itu menjadi sangat diperlukan. Forum-forum seperti ini harus dibangun terus untuk menggugah kesadaran dan keyakinan kita untuk mendapatkan betul-betul pilkada yang tidak melahirkan penumpang gelap tadi, tetapi melahirkan pemimpin yang memang bisa membawa daerah keluar dari situasi krisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih closing statement-nya. Berikutnya, Mas Ipang. Silakan. Halo, Mas Ipang. Halo, pertama. Masih mute. Masih mute. Halo? Ya, silakan lanjut. Pertama, pilkada yang mahal ini mudah-mudahan melahirkan pemimpin yang dicintai rakyatnya dan rakyat mencintainya. Yang kedua adalah partai kita sebenarnya kian tidak demokratis. Jadi kita sangat sulit berharap negara kita akan kian trennya demokratis. Karena miniatur dari negara adalah partai politik. Saya lihat hari ini partai di Indonesia berbeda sekali. Di Amerika Serikat misalnya itu dikelola sangat demokratis, tidak ada DPP. Nanti Bang Jerry masih bisa koreksi saya, tidak ada di DPP, tapi hanya di sana ada sekretariat saja. Jadi siapapun anggota atau orang yang ingin berminat mendaftar menjadi calon presiden itu cukup mendaftar ke sekretariat, tidak DPP. Nah, di Indonesia Tuhannya hari ini adalah DPP. Bahkan di partai politik ya ada pengurus DPP-nya hampir 300 orang. Jadi sangat menurut saya agak aneh saja kalau kemudian
hari ini partai kita kian tidak demokratis, jadi jangan berharap negara makin trennya demokratis, sementara pengurus atau ketua umum partainya tidak terjadi pergantian elit secara reguler. Ketua umumnya hampir bisa seumur hidup. Gitu. Inilah menjadi gejala demokrasi kita agak turun, jadi ada kemunduran demokrasi. Yang terakhir adalah saya berharap sih bagaimana kemudian kita bisa menjadi penting untuk menyuarakan agar ada calon kepala daerah yang habis duitnya, tapi juga banyak yang kalah. Nah, artinya itu menjadi pelajaran penting. Jadi tidak ada juga penentu bahwa kos biaya yang mahal mereka money politik itu menjamin mereka terpilih. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih Mas Ipang. Terima kasih semua Gus Soleh, penyelenggara, dan saya sangat terharu, hormat bisa hadir Bu Titi Anggraini, kemudian Bang Karisman ya, Damanik, kemudian Bang Jerry Masi, kemudian Pak Emrus, Prof. Kristiadi, dan lain-lain sudah bisa sharing, berbagi, dan ini menambah wawasan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Ipang. Berikutnya abangku yang ganteng, yang tambah muda, Bang Emrus Siombing. Baik, saya pikir terima kasih Saudara Moderator. Ada beberapa poin sebagai closing statement saya. Pertama adalah mari kita gelorakan supaya pemilih hak suara menjadi pemilih kritis, termasuk memilih kandidat-kandidat yang programnya sangat terukur. Yang kedua, terukur dan juga kuantitatif. Yang kedua, pilihlah kandidat calon yang membawa program penyelesaian persoalan COVID-19, karena ini persoalan yang sangat luar biasa. Tentu program yang sangat terukur, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengatakan bahwa jika ini terlepas ini tadi closing statement saya tadi, yang 1 dan 2 itu dari sudut komunikasi, kemudian yang ketiga dari sudut hukum. Sekalipun saya bukan di bidang hukum, sudah waktunya dibuat aturan di peraturan atau hukum bahwa jika kepala daerah yang diusung dan didukung oleh partai terjadi tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai hukum tetap di daerah tersebut, para partai tersebut tidak boleh lagi mengikuti calon. Terima kasih abangku Bang Emrus Siombing. Terakhir dari Pak Krisman Damanik, advokat, mantan ketua umum GMNI dan calon staf sus milenial, ya, yang saya nggak tahu kapan ini. Silakan Bang Kris Damanik. Ya, terima kasih Bung Fred. Saya pikir dalam rangka mewaspadai adanya penumpang gelap, solusinya adalah gotong royong di antara semua pihak. Tidak bisa KPU sendiri, tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa DPR sendiri, tidak bisa juga kita sendiri. Tapi gotong royong di antara seluruh pihak, baik elit-elit politik. Mari kita sama-sama selamatkan demokrasi kita. Mari sama-sama kita selamatkan bangsa dan negara kita dari situasi pandemik. Mari sama-sama kita membangun narasi-narasi kebangsaan yang menyelamatkan negara ini dari isu-isu yang memecah belah bangsa dan negara kita, karena lebih mahal bangsa dan negara kita daripada hanya kepentingan sesaat yang kemudian memberikan penyesalan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari. Oleh karenanya saya minta dan saya mohon agar narasi-narasi kebangsaan tetap disampaikan oleh Gus Soleh, oleh profesor, oleh para dokter, abang-abang senior, dan ayo saya di Anggreni ini untuk bisa menyampaikan narasi-narasi demokrasi untuk sama-sama kita menjaga bangsa ini. Elit-elit politik juga perlu diberi penyadaran dan kesadaran, karena kadang-kadang yang memberi persoalan dan membuat persoalan adalah orang-orang ini, elit-elit politik ini untuk kepentingan masing-masing. Kalau kita tidak punya kepentingan yang muluk-muluk, kepentingan kita yang penting negara ini berjalan baik, tapi kadang-kadang elit-elit politik, oknum-oknum elit politik ini yang kemudian memanfaatkan situasi-situasi yang terjadi. Jadi saya pikir elit-elit politik dan oknum-oknum ini perlu diberi penyadaran, perlu diberikan narasi-narasi yang membangun, narasi-narasi kebangsaan. Terima kasih kepada Gus Soleh dan Agama Cinta ini. Semoga Agama Cinta bisa memberikan satu pemahaman-pemahaman yang lebih membangun kita di masa yang akan datang, dan narasi-narasi kebangsaan yang seperti ini yang dibutuhkan oleh negara bangsa kita ke depan. Terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan, dijauhi dari pandemi COVID-19 dan virus-virus yang membahayakan. Jaga diri kita masing-masing, pakai
sanitizer dan masker karena protokol kesehatan yang bisa menyelamatkan kita, bukan siapa-siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semua narasumber yang sudah memberikan materi dan terakhir memberikan closing statement sebagai harapan bagi kita bersama untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara ini menuju Pilkada serentak 2020 di tengah masa pandemi yang semakin hari tidak jelas. Demikian dan saya serahkan kepada Bib untuk tes hari nanti dari Demisioner General. Oh siap, salam kenal. Tes, halo, suara saya terdengar? Terdengar suara saya? Terdengar. Kedengar abangku. Baik. Terima kasih kepada yang saya kasih judul generasi bermata kosong. Tapi sebelum saya bacakan generasi bermata kosong ini, saya mungkin agak sedikit mengomentari yang tadi bahwa para rohaniawan apapun agamanya dalam Islam sudah menyampaikan berkali-kali menyampaikan ar-rasyu wal murtasyi kulluhuma finnar, bahwa yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Itu sudah, tapi itu dirubah menjadi uang terima kasih. Makanya mungkin saat ini harus dirubah. Itu bukan sogokan, bukan uang terima kasih, bukan. Itu uang rampokan. Itu harus kasih tahu itu supaya kita tidak punya generasi yang bermata kosong. Baik, saya baca puisinya. Generasi bermata kosong. Pada zaman old di negeri ini, Pak Kiai mewanti-wanti kepada para santri agar kaderisasi lintas generasi benar-benar bermata binar, memandang benar dengan terang dan berisi, membaca segala dengan hati-hati, dan mengkaji arti-arti. Kiai mewanti-wanti, ojo melek walang, jangan seperti belalang, seperti punya mata jalang, namun tak melihat mana pejuang, mana pecundang. Pada zaman now, zaman generasi galau, pikiran mereka kacau, teriakan mereka adalah teriakan pengigau yang meracau. Bak sekumpulan burung-burung asal berkicau, mengikuti bingungnya kerbau. Gerakan mereka merusak dan membuat kacau, bukan oleh fikir yang diasah, tapi pisau untuk menusuk dan membelah. Bukan karya dan kiprah penuh berkah, tapi ulah memecah belah, penuh hoaks dan fitnah. Wahai para cendekia, takkah terbaca pada mata mereka kerumunan yang melolong dengan mata kosong adalah generasi pembengong, robot-robot yang diremot, para pembohong dan penyolong. Mari kita bertanya-tanya, usai meraba dada membaca segala peristiwa yang membuat dada terluka nestapa. Mengapa negeri ini makin dihuni mereka yang suka menunggangi dan ditunggangi? Mengapa kita melahirkan para pengadu domba yang haus kuasa dan para domba yang hidupnya hampa dari makna-makna? Negeri ini bagai wanita jomblo cantik, banyak yang melirik karena tertarik, namun pergi kembali karena rumah penuh dengan bara api. Pergilah mereka mencari taman bunga cinta yang damai tanpa tikai. Oleh yang hatinya negatif, katakan saja kepadanya, you are what you think. Tak ada seekor nyamuk, tak kala ada seekor nyamuk hinggap di bisulmu, kau akan mengerti bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan. Maka wahai para cendekia, agar kita tidak melahirkan generasi bermata kosong, mari bersama-sama menata kembali alur pemikiran di dalam pendidikan, agar generasi kita menjadi
Satrio Pinandito yang Satrio. Terima kasih. Gus, doanya antum? Terima kasih Gus. Beb, langsung aja ke Gus. Langsung deh. Oh iya, langsung doa ya? Ya. Oke, langsung doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Sang Maha Cinta, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sambungkanlah hamba-hamba dengan cahaya cinta yang kau curahkan kepada jiwa-jiwa yang kau cintai. Agar kami, hamba-hambamu, setia di dalam menata langkah yang tertatih-tatih ini menuju langkah yang tegap, penuh arti. Duhai Sang Maha Cinta, hamba-hambamu ini masih lemah, masih mudah tergoyah. Duhai Sang Maha Cinta, hamba-hambamu ini masih cepat sekali terkena oleh goncangan-goncangan ujian-ujian. Maka kuatkanlah, duhai Sang Maha Cinta, ya Qawiyu, ya Wadudu, ya Qawiyu, ya Wadudu. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha cinta, jadikanlah untuk hamba-hamba seorang pemimpin yang memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan cinta. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikianlah puisi dan doa. Mohon maaf untuk segala cita, mohon doa untuk segala cita. Dan siapa yang ingin berjumpa dengan saya pribadi di channel Sufi TV, adapun dengan Gus Soleh di channel beliau JPK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Gus. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan para narasumber webinar, peserta semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih juga bagi Gus Soleh yang mana telah memprakarsai kegiatan-kegiatan webinar dari episode-episode awal sampai dengan hari ini. Terima kasih Gus Soleh. Dan saya kembalikan kepada terima kasih banyak kepada Bang Freddy, abangku ini yang udah luar biasa memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Saya selaku operator webinar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Apabila ada salah-salah kata maupun kesalahan teknis, kami mohon yang sebesar-besarnya karena tiada manusia yang sempurna. Terima kasih. Untuk selanjutnya acara ini direkam dan juga akan diupload di YouTube kita. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengirimkan screenshot acara di grup webinar Agama Cinta. Bagi yang belum masuk di dalam grup, bisa WA pribadi ke nomor saya yang udah saya share di kolom chat pada webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.